Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 50119024. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya bertujuan membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan Bapak Z Haryanto, SH, MH, dengan mata kuliah Pengantar Manajemen. Soal nomor 1, 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama, menentukan target ataupun tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi-organisasi atau kelompok kerja tanpa rumusan target atau tujuan yang jelas. Organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. 2. Merumuskan keadaan saat ini, memahami akan posisi saat ini, memahami akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini daripada tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini dianalisa, maka rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang dapat melalui komunikasi dalam organisasi. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan dan hambatan, serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah walaupun sulit dilakukan. Antisipasi keadaan, masalah, kesempatan, dan ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Soal nomor 2, ada beberapa teori tentang motivasi, jelaskan. Yang pertama, teori Abraham H. Maslow atau teori kebutuhan. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya berkaisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1. Kebutuhan fisiologikal seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seks. 2. Kebutuhan rasa aman, safeness, tidak dalam fiksi semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. 3. Kebutuhan akan kasih sayang atau love need. 4. Kebutuhan akan harga diri, esteem need, yang pada umumnya pencermin dalam berbagai simbol-simbol status. Dan 5. Aktualisasi diri atau self-actualization, dalam arti tersedia kesempatan dalam seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 2. Teori Miss-Lane atau teori kebutuhan berprestasi. Menurut Miss-Lane, karakteristik orang yang berprestasi tinggi atau high achiever atau memiliki 3 ciri umum, yaitu 1. Sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat. 2. Menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri dan bukan karena faktor-faktor lain seperti kemujuran misalnya, dan menginginkan umpan baik tentang keberhasilan.
dan kegagalan mereka dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. 3. Teori Slayton-Alderfer atau teori ERG. Makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tersebut, makin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Kekuatannya, keinginan memuaskannya, kebutuhan yang lebih tinggi, semakin besar apabila kebutuhan yang lebih rendah setelah dipuaskan. 3. Sebaiknya semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkat lebihnya lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar. 4. Teori Herzberg atau atau dua faktor. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan model dua faktor dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor Higgins atau pemeliharaan. Menurut teori ini, dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor Higgins atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. 5. Teori keadilan. Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seseorang pegawai mempunyai persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan dapat terjadi, yaitu seseorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar atau mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas dan yang menjadi tanggung jawabnya. 6. Teori penetapan tujuan atau teori goal setting theory. Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni A. Tujuan mengamalkan perhatian, B. Tujuan mengatur upaya, C. Tujuan meningkatkan persistensi, dan D. Tujuan menunjang strategi dan rencana kegiatan. 7. Teori Viktor H. Fromm atau teori harapan. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai dari seorang perkiraan yang bersangkutan, bahwa tindakan akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tanpa terbuka untuk memperolehnya, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Ada beberapa motivasi untuk karyawan agar tetap semangat bekerja setiap hari. Yang pertama, menghargai gagasan setiap karyawan. Pimpinan suatu perusahaan harus bisa mengerti dan menghargai setiap karyawan gagasan yang terucap semua karyawan. Maka dari itu, hal ini bertujuan agar Anda atau siapa saja selaku atasan harus menerima saran dari para karyawan, karena tidak mustahil jika salah satu atau beberapa pernyataan yang dilontarkan dapat memajukan kinerja perusahaan, khususnya antar sesama karyawan, agar dapat meningkatkan etos kerja yang lebih baik dalam jangka panjang. 2. Menjaga hubungan sosial lebih baik. Dalam komunikasi yang terjadi dalam suatu perusahaan akan berlangsung setiap hari dan pada jam kerja. Oleh sebab itu, maka Anda dan para karyawan harus bisa menjaga kinerja kerja, hubungan antara kerja yang sangat baik, dan peduli akan cara kerja karyawan sehingga bisa tidak malu untuk selalu bertanya. 3. Merencanakan jenjang karir karyawan. Karyawan suatu perusahaan akan selalu mendambakan jabatan atau posisi kerja dapat meningkat setiap tahun. Tak heran, Anda jangan pernah tertutup untuk membuka aspek terhadap jenjang karir dalam semua karyawan yang bekerja. Namun, cara ini dapat berjalan menjadi kinerja yang dapat dilakukan dalam melakukan perubahan keadaan yang lebih baik dan memberi pengaruh terhadap pendapatan perusahaan, dan Anda pun jangan segan menaikkan jabatan. 4. Menjelaskan pengaruh karyawan terhadap perusahaan. Karyawan yang hampir bekerja setiap hari juga memiliki pengakuan
dari badan usaha yang menaunginya jika mereka telah berdedikasi untuk mencapai misi dan visi pencapaian utama perusahaan. Menghormati peningkatan kerja karyawan. Anda sebagai pimpinan harus peningkatan kerja dari para karyawan yang saat ini bekerja di perusahaan, sebab sekecil apa atau sebesar apapun perubahan positif dari mereka untuk badan usaha ini tentu saja bertujuan untuk memajukan kredibilitas dan elektabilitas dari perusahaan Anda, dan hal ini wajib diapresiasi. Memantau cara kerja karyawan. Keberadaan seseorang pimpinan di ruang kerja karyawan akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Meningkatkan kepercayaan untuk kedua belah pihak. Namun, kepercayaan ini harus diiringi dengan kejujuran yang tinggi agar kedua pihak tidak dirugikan selama bekerja sama. Menghindari tuntutan untuk karyawan pimpinan dari setiap perusahaan sudah pasti menginginkan hasil kerja yang sempurna bagi kemajuan badan usaha yang didirikannya. Tetapi Anda pun jangan pernah menuntut secara paksa kepada karyawan untuk bekerja di luar batas kemampuan. Mereka akan memberi tekanan batin yang menimbulkan stres. Yang terakhir, memberi kenyamanan kerja untuk karyawan. Kenyamanan saat bekerja menjadi sebuah motivasi sebuah karyawan agar tidak malas untuk menuntaskan kewajiban mereka bagi perusahaan. Maka dari itu, cara terbaik agar dapat mewujudkannya adalah Anda bisa menyediakan beragam fasilitas bagi karyawan yang aktif di perusahaan sehingga dapat memenuhi 50% sampai 75% kebutuhan hidup mereka seperti asuransi, bonus, THR, dan fasilitas lainnya yang juga dipakai dalam kantor. Karyawan yang akan direkrut bukan hanya sebatas tenaga untuk kemajuan perusahaan untuk bisa mencapai tujuan utama dan berguna bagi masyarakat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.